Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Aprianto dari Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit. Di sini saya akan menyampaikan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tanah gambut. Tanah gambut adalah tanah hasil akumulasi timbulan bahan organik yang lebih besar, yaitu 65% secara alami dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses dekomposisi karena suatu anaerob dan basah. Sifat-sifat yang dari tanah gambut yaitu dari bahan alami yang terdiri atas sifat fisika, kimia, dan biologi serta macam sedimen di bawahnya yang akan menentukan daya dukung wilayah gambut. Menyangkut kapasitas sebagai media tanam tumbuh, habitat biota, keanekaragaman hayati, dan hidrotopografi. Kawasan gambut yaitu wilayah ekosistem gambut baik berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung ataupun kawasan budidaya. Lahan gambut yaitu kawasan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit. Pengaturan pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit meliputi kriteria lahan gambut, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan. Untuk lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit, yaitu kawasan gambut yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berada pada kawasan budidaya. Yang kedua, ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter. Yang ketiga, lapisan tanah mineral di bawah gambut. Dan tingkat kematangan tanah gambut yaitu tingkatan matang yaitu sparik, setengah matang, hemrik, dan mentah atau fabrik. Gambut matang yaitu sparik, yaitu gambut yang sudah melapuk lanjut. Bahan berasal tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam, dan apabila diremas kandungan seratnya kurang dari 15%. Gambut setengah matang atau hemrik yaitu gambut setengah lapuk, sebagai bahan asalnya masih bisa dikenali yang berwarna coklat, dan apabila diremas bahan seratnya masih 15% sampai dengan 75%. Terus gambut mentah yaitu fabrik, gambut yang belum melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali, warnanya masih coklat, dan apabila masih diremas yaitu 75%, seratnya masih terasa. Gambut mentah dilarang untuk mengembangkan budidaya kelapa sawit. Untuk pemanfaatan limbah lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit oleh pelaku perkebunan meliputi perencanaan, pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan konservasi. Dan selanjutnya yaitu tentang pembinaan dan pengawasan. Yang pertama yaitu pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Bentuk pembinaan yang dapat dilakukan antara lain yaitu pendidikan dan pelatihan untuk pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan gambut. Yang kedua, penyuluhan mengenai peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perusahaan lahan gambut. Dan yang ketiga, bimbingan teknis
Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku usaha perkebunan dalam jangka pengusahaan lahan gambut berkelanjutan. Yang kedua yaitu pengawasan. Pengawasan dilakukan secara berkala, paling kurang 1x1 dalam 1 tahun oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan dilakukan antara lain terhadap pengusaha lahan gambut untuk menghindari kerusakan fungsi lingkungan dan penanggulangan dampak dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah dilakukan berkaitan dengan kerusakan lahan gambut. Apabila hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pengembangan dan dengan ketentuan yang berlaku, Direktur Jenderal Perkebunan, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sesuai kewenangan memberikan peringatan secara tertulis kepada pelaku usaha perkebunan untuk menghentikan pelanggaran dan melakukan tindakan pencegahan atau pemulihan. Peringatan diberi sebanyak 3 kali berturut-turut tenggang waktu masing-masing 3 bulan. Apabila pelaku perkebunan tidak dipenuhi, Gubernur atau Wali Kota mencabut izin usahanya dan mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut HGU, hak guna usaha, oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional melalui Menteri. Sekian itu saja yang saya sampaikan, yang saya presentasikan. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Saya mohon maaf. Dari saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.